kuasa hukum Saudara Joko Widodo. Jadi kalau saya mengistilahkan yang saya tulis hari ini logika Sri Mulat. Kan mestinya kamu tidak berhak, tapi bisa dikatakan berhak. Yang penting diselidiki tempat itu jangan sampai ada yang berubah. Yang dikhawatirkan ada sidik jari yang tertinggal yang digunakan oleh pembunuh. Ini umpamanya. Ya. Umpamanya, ini bukan saja pembunuhan atau perampokan. Ini jangan hal dipegang. Saya yakin bahwa si pencuri atau si penjahat itu meninggalkan sidik jari ini. Jadi sewaktu-waktu ada pemeriksaan, ini jarinya sidik ini dibawa ke laboratorium. Ini perlu untuk digunakan bahan pencarian ini. Sidik jarinya siapa? Jadi jarinya sidik diambil terus dilakukan. Kamu ini ngawur. Ini yang diupamakan sama Pak Tarzan itu. Kalau ada umpamanya sidik itu terbunuh. Sidik terbunuh terus jarinya diambil. Ngerti enggak? Saya ngomong ngerti enggak? Maksudnya itu kalau ada kejadian jangan sampai ada tangan daripada orang-orang sekitar itu yang menegatkan sesuatu yang kuat dikhawatirkan ini sidik jari ini terhapus oleh tangan-tangan yang mestinya bisa digunakan untuk penyelidikan. Jadi kalau umpamanya ada bekas atau sidik jari, ini kan bisa diperiksa di laboratorium. Jarinya sidik itu asal dari siapa? Ya dari sidik yang mati ini, Pak. Kok sidik yang mati? Yang terbunuh itu kan sidik. Sidik itu siapa sih? Dan isim itu kan perlu diambil sidik jarinya. Ini digunakan ada apa-apa tinggal mencocokkan saja. Oh, sidik jari. Sidik anaknya Pak Jari itu. Oh, sekarang beda, Pak. Sekarang beda, Pak. Enggak pernah. Sidik jari, coba jelaskan. Sidik jari, jelaskan sidik jari. Ini rupanya masih kurang paham. Selama pengetahuan saya, sidik itu tidak punya ibu jari. Jadi ini Pak Bedo ini malah gak karu-karuan nih kok sidik. Nggak jelaskan tentang arti sidik jari itu sebetulnya apa. Saudara juga punya. Sidik jari itu maksudnya, ini kan mulanya ada bekas, ini namanya sidik jari. Oh, tak jempol. Nah, Logika Sri Mulat itu artinya kita tertawakan saja. Ya, karena Sri Mulat tuh selalu kalau mau sein belok kanan tuh seinnya kiri. Wah, ini kalau mau belok ke kiri, setting ke kiri pasti belok kanan nih guys. Ibu biasanya balikannya guys. Kita lihat. Nah kan. Nah ini belok kanan pasti belok ke kiri guys. Tadi dia mau belok ke kiri. Ayo dia. Ya, kalau bilang sesuatu yang bahaya tuh bahaya. Jadi malah jadi tertawaan. Mana ada orang kalau punya ijazah asli ditunjukkan itu terus jadi chaos. Nggak akan ada itu. Itu logika Sri Mulat. Logika yang terbalik-balik. Jadi kita tertawakan saja. Dunia itu bisa terbulak-terbalik. Dan ini biarkan masyarakat yang menilai. Nah, yang terpenting, saya tidak akan menambahkan pasal-pasal hukum. Tetapi saya ingin tambahkan sesuatu yang sering diungkap ya. Menunjukkan ijazah itu melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi pasal 17 yang dikecualikan huruf H. Karena di situ ada tentang hasil akademik. Teman-teman, sekali lagi saya ulangi. Saya adalah termasuk tim penyusun dalam rancangan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008 yang lalu. Ya. Dan pada saat undang-undang itu disahkan tanggal 30 April tahun 2008 dan kemudian berlaku 2 tahun sesudahnya, saya menjadi anggota Komisi 1 DPR yang ikut mensahkan itu bersama pemerintah. Jadi clear betul kita artinya. Jangan sepotong-sepotong baca pasal. Karena di pasal 18, ini belum pernah diungkap. Di pasal 18, ya di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ayat 2, itu berbunyi, tidak termasuk informasi yang dikecualikan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf G dan huruf H, antara lain apabila, pada ayat 2, pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik. Clear banget. Jadi seseorang yang memperoleh jabatan publik, dalam hal ini adalah Joko Widodo, yang saat itu sempat menjadi wali kota 2 periode, gubernur DKI 2 tahun, ya 1 periode tidak selesai, dan 2 kali masa presiden, itu adalah seorang pejabat publik. Jadi tidak bisa masuk pada pasal 17 yang dikecualikan pada ayat H. Jadi clear banget. Jadi tidak bisa lagi berdalih Undang-Undang Keterbukaan Informasi.
Ya, halo. Halo Bapak, saya mau ambil ijazah. Oh, belum terbit, belum terbit. Kira-kira kapan terbitnya Bapak? Oh, tunggu dulu. Untuk ini kali, untuk tahun ini dan seterusnya itu Roy Suryo yang tanda tangan. Kenapa harus dia? Ya, kalau bukan dia yang tanda tangan berarti itu ijazah palsu. Oh, Ayo, Bapak. baik, Bapak. Baik, baik, baik. Katanya, Anda melihat ini bagaimana? Ya, saya rasakan apa keterangan dari Baris Krim kan sudah jelas. Saudara Rismon sudah mendapatkan jawaban. Dan dari keterangan dari pihak UGM sudah jelas. Sekarang mau ngecek ijazah Pak Jokowi, KKN di mana, tahun berapa. Saudara Rismon, itu kejadian KKN tahun 85. Kalau saudara mau cek, di mana-mana tahun 85 itu tahun 85 itu 30-40 tahun yang lalu. Kalau saudara cek punya saya juga nggak ada lagi di sekolahan saya juga tahun segitu. Jadi nggak usah aneh-aneh lah, ada. Saudara ini karena apa ya? Seperti nggak ada kerjaan aja. Ini nanti kalau ketemu faktanya nanti bukan itu lagi nanti yang dicari. Iya, karena saudara kan membandingkan. Bukan saudara yang saudara itu yang cari-cari masalah. Udah benar itu keterangan Baris Krim, udah keterangan UGM. Sekarang Anda cari-cari lagi itu. Saya tadi tidak memotong kalimat saudara. Satu-satu silakan, Bang Regan. Ya, jadi saya rasa nggak perlu kita tanya lagi lah. Bang Rizwan kita gantian ya. Bang Regan dulu, setelah itu baru Bang Res. Jangan merendahkan saya Anda. Bang Rizwan, sebentar ya. Bang Regan dulu ya. Lanjutkan silakan, Bang Regan. Iya, saudara Rismon itu sudah apa yang dia sampaikan tadi, yang dia lakukan itu sudah di luar koridor hukum. Kemarin berdasarkan unggahan Sandi, itu dia teliti. Udah dikasih apa keterangan dari Baris Krim, Dirti Pidum sudah jelas. Ijazah Pak Jokowi dilakukan lab forensik dengan mengambil ijazah kawan-kawan Pak Jokowi, masih kurang puas. Ini sampai kapanpun, keterangan-keterangan dari manapun, saudara Rismon ini tidak akan benar bagi dia dan kawan-kawannya. Kenapa? Yang benar itu hanya menurut pendapat dia. Ini harus diteliti juga, saudara Rismon ini peneliti atau apa? Bang Rismon, silakan, tanya tuh. Anda peneliti atau apa? Kau nggak paham kau. Anda menyepelekan orang Anda ini. Apa yang dicoba dibuktikan, Bang Rismon? Atau tergali juga ukuran lurahnya. Oke, kalau begitu saya coba ke Pak Ito deh. Saya kasih selamat dulu ke Mas Roy. Ya udah kita salaman ya berarti. Gitu. Lanjut terus. Salaman dulu nih. Karena gini, Maknanya apa dulu nih? Karena gini Bang, Maknanya supaya terus gitu. saya yang nanti itu ya menurut saya ini Mas Roy harus menghadapi pelaporan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya. Mas, jenengan yang gak ada masalah, boten saya isin-isin moro tenggene Pak Purnomo. Gene Pak Purnomo niku saged ngatasi segala jenis masalah yang jenengan. Boten saya isin-isin, teng mriko rencange kathah. Gak apa-apa. Ya makanya saya bilang tadi ya kan, saya nggak mau juga Mas Roy, nanti Mas Roy saya siapkan kursi roda, saya nggak mau. Guyon. Itu pengetahuan dari kamu semua itu. Terpaksa. Ya. Tapi saya S2 loh. Oke, tapi konteksnya begini. Yang benar dibilang gila, yang gila dibilang benar. Tujuannya mau nakut-nakutin kami, mohon maaf. Kami ini sudah nggak ada urat takut. Nggak ada takutnya kami untuk menyuarakan kebenaran. Jangan! Maksudnya apa? Kalau mau kebenaran, tahan saja, nggak usah pakai proses. Dulu juga banyak masyarakat langsung ditangkap polisi tanpa proses. Tapi polisian hanya disuruh minta maaf dan seterusnya. Kan Presiden Prabowo masih akan membiarkan anak-anak bangsanya yang kami ini sebenarnya ingin mengungkapkan kejujuran dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ini pure science ya, untuk membuktikan kepalsuan skripsi dan juga kepalsuan ijazah. Kok malah mau dipidanakan dengan pasal penghasutan? Is it cool? Yes. Great. Which position? You remember that? Tujuh position. Striker. Oh, striker. You're a striker. So you strike off. Striker. He is the best striker In the world. in the world. Yes. World champion. World champion. World champion. Yes. 98. France. Hero on the fight. What fight we do? No. 3-0. we respect Brazil. 5-0 and no respect. You are the best striker. I was at my time I was not bad. He scored the goal
like this. Oh yeah? I didn't score goal. Because I was blowing the whistle.